Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Empang naik becak, cari ikan di Muara Baru. Yang belakang kelihatan belum kompak karena setelah menunggu sekian lama ustadznya yang tambah seru. Bu, masih kuat? Wah, masih kuat Pak. Bapaknya masih kuat ya? Ibunya masih nantangin tuh. Masih kuat ya? Ini jam berapa? Saya takutnya kelamaan nanti malah bubar. Ini saya belum ngaji, janjian dulu. Ya, janjian dulu. Kalau masih kuat saya lanjutkan ngajinya. Kalau nggak kuat didoain aja. Gimana, ngaji apa doa? Lanjut. Awas jangan bubar ya. Saya ngajinya lama loh. Kuat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat yang masih hadir di majelis ini, karena sebagian sudah ada yang meninggalkan ya, karena ya mungkin ada kepentingan. Yang masih ada di sini ya karena memang masih cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ahinal kiram Kiai Anwar yang begitu semangatnya, yang begitu menggelora pidatonya ya sampai keringetan. Saya mikirnya ini tadi Pak RW-nya pulang dulu nih, amplopnya itu ada belum ya? Karena pidatonya sampai segitu loh. Karena bagian mikirin umat itu RW Bang. Ya, tahu umat ya? Umat ini uang makan dan transport maksudnya. Ya, yang bagian mikirin RW-nya udah kampanye, habis tinggal pergi nggak ngasih uang makan, repot ini. Ya, ini tadi mau saya balas tadi, udah pulang berdua. Masya Allah, tapi mudah-mudahan sehat aja. Bapak RT berapa ini tadi? 13. Bapak Wahono, ini luar biasa. Wahono asli Jowo. Wahono wayai honore ono. Karena dulu tuh RT nggak ada honornya. Sekarang kelihatannya katanya ada honornya. Katanya. Nah, didampingi lagi yang luar biasa lagi Pak RT tadi siapa? Pak Selamat. Loh, selamat terus itu. Walaupun digusur ya selamat aja. Karena namanya juga Selamat. Alhamdulillah. Jamaah yang masih setia sampai malam ini, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungin saya, yaitu Banser kita yang ada di sebelah kiri. Ini utusan dari Ustadz Nanang ya. Ini yang menghubungin saya udah jauh-jauh hari kemarin, sudah ngebel, sudah nelpon. Tadi aja saya itu dari mau maghrib udah nggak bisa tidur, udah dibel terus. Pak Ustadz nanti tak jemput di sini ya. Iya. Jemput sini ya. Iya. Sampai habis isya terus dibel lagi, khawatir kalau saya tidak datang. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya nggak bisa ceramah kayak Pak Anwar yang sangat keras begitu. Saya ceramahnya santai saja. Karena saya takutnya kalau terlalu keras nanti ibu-ibu malah punya sakit jantung nanti. Tadi kan kencang banget itu Bu ya. Ngajinya tadi apa Bu?
Paham nggak? Halo, halo, masih ada kehidupan di sana? Woi, masih ada kehidupan nggak di sana? Masih hidup. Ya, tadi ngajinya masalah apa? Apa ya lah itu? Ngajinya hanya pelototin ustadznya aja. Ngajinya apa tadi? Nggak paham. Nah ini kalau ditambah lagi tambah nggak paham nih. Ya karena tipe manusia itu macam-macam. Tipe manusia itu saya contohkan, ada yang kayak lubang gelas begini. Ya lubang gelas begini ini kalau dituangin air, tret, masuk semua. Itu tandanya orang yang cerdas. Ya sekali diterangin paham. Cerdas namanya. Ada yang tipenya kayak botol aqua. Kalau dikasih air segayung, seret, lumayan. Ada yang masuk, ada yang keluar, lumayan. Tapi ada yang tipenya kayak botol minyak angin. Tahu botol minyak angin? Itu ngisinya bagaimana? Dikasih air segayung, seret, wes bablas. Ilmunya nggak ada yang masuk sama sekali. Kenapa? Karena memang nggak paham. Nah ini kita termasuk yang mana? Apa yang tipe yang kayak gelas? Apa tipe yang kayak botol aqua? Apa tipe yang kayak botol PPO? Ya, ini jawabannya ada di diri kita masing-masing. Maka dari itu saya ngajinya malam ini nggak akan saya tambah banyak-banyak. Cuma saya akan mengacu pada judul ini maulid, judulnya dengan meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya maulid itu ya baca sholawat, bukan ceramahnya kelamaan, bolak-balik ini. Ini ya tadi sholawatnya berapa jam? Setengah jam. Ceramahnya 2 jam, takut walat saya. Ya, maulid itu intinya baca sholawat. Sholawat itu yang rame, bersolawat, ceramah sebentar, Ki Anwar selesai, doa, makan-makan. Ada makan-makannya enggak? Nah, kalau ada makan-makannya namanya maulidan. Kalau nggak ada makan-makannya memang malaikatan. Tahu malaikatan? Malaikat itu nggak butuh makan, nggak butuh minum. Makanya kalau ada acara seperti ini nggak ada makannya, nggak ada minumnya, namanya acara malaikatan. Kalau ada minumnya, ada makannya, namanya maulidan. Nah, mulut itu kan mulut kan, muludan ya kerjanya mulut. Muludan kok diem baik, nggak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana ini krunya? Waduh, mau cari sholawat, masih siap gak sholawatnya? Mana? Ayo sini, sholawatan dulu, saya takutnya kualat itu. Masa ceramahnya sejam lebih, muludannya sholawatnya setengah jam. Ya, nah, karena intinya maulid itu ya baca sholawat. Ceramah itu sebentar saja. Insya Allah nggak ada ganti profesi ustadznya, tetap kan bagian doa kan ustadz, amplopnya tetap sudah dilem kok. Ceramahnya panjang kenceng ya jatahnya segitu, yang kalem-kalem jatahnya juga segitu. Saya udah tahu bocorannya, makanya saya ceramahnya nggak mau panjang-panjang, nggak mau keras-keras, udah tahu bocorannya. Santai aja. Ayo tim salawat mandi tak tunggu. Ayo tim salawat masih ini tak tunggu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim bersama Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin.
atadama bi ilmillahi salatan daimatan bi dawabil mulkillahi salatan daimatan bi dawabil mulkillahi. Allahumma, mana suaranya? Wasalim Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Atadama bi ilmillahi salatan daimatan bi dawabil mulkillahi salatan daimatan bi dawabil mulkillahi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, mengacu pada judul, kita harus mencontoh sama Nabi Muhammad. Saya tanya, Ibu cinta nggak sama Nabi Muhammad? Bapak cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta itu tidak hanya di mulut, tapi harus perlu pembuktian. Cinta tanpa ada pembuktian namanya cinta palsu. Maka mari kita buktikan, kita cek, kita survei bahwa kita ini betul-betul cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ngeceknya? Ada 3 tanda, ada 3 alamat, yang mana 3 alamat ini bisa membuktikan kita bahwa kita ini cinta sama Nabi Muhammad apa tidak. Ini 3 saja yang akan saya berikan, karena kalau lebih dari 3 kayaknya matanya sudah nggak kuat. Ya, ada berapa Bu? 3 ya. Awas nih kalau nggak apal lagi, berarti maulid malam ini berarti gagal, karena yang ngaji ngantuk semua. 3 hal itu apa aja? Yang pertama, tanda cinta. Yang pertama, kita ngaku cinta. Orang itu biasanya kalau lagi demen, biasanya dia sering menyebut namanya. Apa? Sering menyebut namanya. Itu lagi cinta. Contoh, dulu zaman lagi viral tentang bunga, orang kemana-mana ngomongin tentang bunga, sampai gila bunga. Musim batu akik, orang ngomongnya semuanya batu akik semua, karena lagi demen. Sekarang lagi musim goes, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ngomongin tentang goes, tentang sepeda ontel. Begitu juga kalau kita ngaku demen sama Nabi Muhammad, ngaku cinta sama Nabi Muhammad, maka harus sering membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dulu ada lagu itu ya, yang selalu mengingat itu kan, apa itu? Contoh dulu lagu-lagunya siapa tuh, masih ingat itu? Ya, aku mau makan. Ada yang ingat nggak lagu itu? Tuh lagu kecil saya itu. Ya, aku mau makan. Nah, aku mau tidur. Aku sedang sendiri. Itu kalau lagi
harus menyebut namanya. Kita ngaku cinta Nabi Muhammad ya harus rajin baca sholawat. Sering baca sholawat gak? Sering, alhamdulillah. Sholawat macamnya banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak tinggal pilih mau sholawat yang panjang, mau sholawat yang sedang, mau sholawat yang pendek, terserah. Yang penting baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang penting baca sholawat. Sholawat yang panjang, contohnya kayak sholawat nariyah. Ya, hafal sholawat nariyah? Ayo bersama. Allahumma bersama kamilatan taman Muhammadin tanhalu wa tanfariju wa tuqadha wa tunalu wa husnul wa yustasqal biwat wa ala wa sahbihi lamhati wa nafasin qul. Nah, itu namanya sholawat apa? Panjang apa pendek? Panjang. Dalam satu riwayat dikatakan siapa yang punya hajat yang berat, hajat yang besar, apabila membaca sholawat nariyah 4444 kali, maka hajat sebesar apapun insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa bacanya? 4444. Halo, 4444. Banyak apa sedikit? Baru 4000 banyak. Duit 4000 dikit atau banyak? Duit aja sedikit. Solo dikir sholawat 4000 bilangnya banyak. Duit 1 juta sedikit. 100 juta masih sedikit. 1 M masih kurang. Sholawat 4000 tuh. 4000 tuh. Karena kalau ditanya itu selesainya kapan Pak kalau bacanya kak tadi itu? Allahumma, begitu baca begitu 4444 baru dapat 100 udah ngantuk, nggak bakalan selesai. Maka kalau baca sholawat nariyah pengen yang 4000 bacanya lagunya beda, lagunya jangan lagu begitu, lagunya agak dipercepat, mesinnya pakai pertama bensinnya gitu loh, ya kan? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salam salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bil qadwa wa tanfariju bihil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunalu bih raqaib wa husnul khatimi wa istasqal ghamam bi watil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumilak. Itu insyaallah kalau bacanya model begitu mungkin semalam mulai habis isya sampai subuh kelar insya Allah. Tapi kalau pengen ringan itu bisa dibaca bareng-bareng. Kak ini tadi ini yang datang kan 1000. Ya ini yang datang kan 1000 kan ini. Tadi ada 1000 nih Pak RT. Kok tahu Pak Ustaz? Tahu karena tadi panitia laporan beseknya 1000 pas. Nggak kurang katanya. Beseknya 1000 tuh pas ya, itu nggak kurang. Jadi kan yang datang 1000. Ada pun yang double tanggung jawab tanggung penumpang tuh. Udah dapat minta lagi. Kalau orangnya 1000 kan dibagi aja 4000 tinggal satu orang berarti 4 kali 4 kali. Alhamdulillah berarti udah terlaksana tuh 4444
kali. Tinggal panitia niatnya maulid ini mau punya hajat apa. Kalau hajatnya ini semuanya nanti apa namanya dikabulkan, insya Allah tinggal minta, nanti doanya minta sama Allah, karena ini doa langsung sampai langit. Oh, ini pinteran ini, doanya langsung tembus ke langit ini. Insya Allah kita buka pintu langit dengan apa? Dengan doa. Ini kadang-kadang buka pintu langitnya dengan kembang api, atau repot. Kembang api tembak kita cetor, buka pintu langit, jebol langitnya bocor, banjir empang. Betul. Buka pintu langit jangan pakai kembang api, tapi pakai apa? Doa. Insya Allah aman. Pakai kembang api ya jebol langitnya, lo jebol banjir empangnya. Mau kemana sampean? Ya, ini doa sholawat yang banyak. Jadi sholawat itu yang panjang. Ada yang sedang kayak sholawat yang biasa kita dengar. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ini salawat yang sedang. Ini salawat biasanya dibaca apa Pak? Ketika apa? Ketika mau sholat, nunggu imamnya kalau telat. Imamnya kan gak ada, namanya manusia, jangan disalahin melulu. Imam kok telat melulu? Imam tuh gak ada telat, yang telat makmumnya. Imam tuh ada nggak imam telat? Gak ada. Yai telat ada nggak? Gak ada. Guru telat ada nggak? Nggak ada. Yang telat muridnya. Nah kalau nggak ada gurunya nggak dimulai. Nggak ada imamnya ya nggak dimulai jamaahnya. Kok imam telat gimana? Nggak ada imam telat itu. Tapi ya jangan menang-menangan, menang-mentang jadi imam. Yang pujian udah capek, imamnya masih makan, masih rokokan di rumah aja. Ya jangan gitulah. Kita sama-sama memikirkan apa kepentingan bersama. Jadi sholawat sebelum jamaah itu termasuk doa. Perlu diketahui Bapak Ibu, di Indonesia ini ada waktu-waktu yang mustajab. Kalau di Saudi, di Mekah itu ada tempat mustajab. Kalau kita pengen tempat mustajab harus modal. Modalnya harus pergi haji atau pergi umroh. Ya, Bu, pengen haji enggak? Enggak pengen ya udahlah, enggak ada duain. Bapak-bapak pengen haji enggak? Pengen. Ya, pengen haji apa enggak? Kalau pengen tak doain, kalau enggak ya enggak usah. Enggak mau kok dipaksa. Ya, ini kalau pengen haji, pengen umroh, ini ya harus rajin berdoa. Nah, di Indonesia ini ada waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Kenapa kadang-kadang doa kita lama nggak sampai-sampai? Karena nggak tahu rahasianya. Lah rahasia doa itu di mana? Satu, tak tunjukin ini rahasia loh ya, rahasia nih. Ini rahasia. Tak tunjukin, ya, tak tunjukin supaya nanti pulang tuh ada hasilnya. Ya ini, waktu yang mustajab diantaranya satu, setelah adzan sebelum qomat. Apa Pak? Setelah adzan sebelum qomat. Ini waktu mustajab. Nah, setelah adzan sebelum qomat, waktu mustajab itu. Nah, kita kadang-kadang menunggu jamaah malah ngobrol, ya salah sendiri. Doanya enggak sampai-sampai. Mestinya menunggu jamaah itu banyak-banyak berdoa. Salah satu doanya dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad supaya dapat syafaat besok di hari kiamat, supaya kita hidupnya tidak dapatlah. Amin Allahumma. Yang jawab mudah-mudahan dikabulkan. Yang cicing wae ya boh.
Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang mustajab lagi yaitu di antara khutbah dua. Ya, khutbah yang pertama, khotib duduk itu barakallahu li wa lakum duduk. Nah, ini jeda sebentar itu silakan pakai doa. Nah, pakai doanya. Bu, Pak, kalau doa minta apa? Halo, Bapak-bapak kalau doa minta apa? Minta kaya. Terus minta apa lagi? Cukup. Minta apa lagi? Kawin lagi. Itu mah bukan doa. Itu udah keinginan tuh, sudah pasti. Doa ini saya anjurkan urut, Pak. Ya, satu, kalau berdoa itu jangan buru-buru minta kaya. Satu, minta diampuni dosanya. Itu yang pertama. Ingat itu. Dikasih kaya dosanya banyak, ya untuk apa? Kekayaan kita nggak cukup untuk menutupi dosa. Dosanya diampuni. Yang pertama. Yang kedua, minta anak-anaknya ini dijadikan anak yang soleh dan soleha. Karena anak ini aset yang paling berharga. Aset yang paling berharga adalah anak, bukan yang lainnya. Coba kalau kita ketemu teman kita lama nggak ketemu, yang ditanyakan apa kira-kira? Anakmu piro? Mesti itu yang ditanyakan. Bukan mobilmu berapa, enggak ada nanya begitu. Istrimu berapa, ya enggak, jarang nanya begitu. Tapi anakmu berapa? Ini tandanya anak ini aset yang paling berharga. Apabila ini sukses, orang tuanya pasti seneng. Jadi anak-anak yang sukses, jadi kebanggaan. Ini sudah anaknya satu, susah diatur. Laki-laki susah diatur, malah dengar-dengar kena narkoba. Naudzubillah min dzalik. Maka ini didoain ya Pak ya Bu ya. Habis sholat anaknya didoain, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, baru tuh kita minta apa? Setelah diampuni dosanya, anaknya jadi anak yang soleh soleha. Yang ketiga, terserah hajatnya apa, diutarakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada tempat-tempat tadi itu. Yang ketiga, ada tempat lagi yang mustajab, doa waktu yang mustajab, yaitu habis maghrib sampai isya. Habis maghrib sampai isya enaknya ngapain Pak Bu? Leyeh-leyeh sambil ngopi. Tidak untuk berdoa. Ya, rata-rata nih saya cek nih orang Empang habis maghrib jarang yang baca Quran. Betul apa betul? Kok tahu Pak Ustadz? Tahu. Wong Pak Wono udah bocorin saya loh. Ya udah laporan tadi. Pak Ustadz, ini orang Empang susah amat suruh baca Quran. Sabar. Karena belum tahu. Insya Allah habis maulid nanti dirubah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis maghrib sampai isya, usahakan TV mati, banyak baca Quran, banyak berdoa. Insya Allah itu yang akan mempercepat doa kita. Ya, ini. Tapi kalau habis maghrib rata-rata enaknya yang ngopi sambil nonton TV. Kalau ngopi di rumah ya ngopi, blongo sambil nonton TV, itu ngopi. Tapi kalau di sini Pak Selamat mengatakan ngopi di sini judulnya beda. Ngopi adalah ngobrol perkara iman. Alhamdulillah. Ngopi, ngolah pikirannya. Pak Selamat tadi kan ngopi, ngolah pikirannya. Kalau nggak diolah pikirannya nggak hidup, nggak bisa ngomong lama di sini. Ya, ngopi, ngobrol perkara iman, ngopi, ngolah pikirannya. Tapi kalau ngopinya di rumah, belum sambil nonton TV. Makanya kalau ngopi enak di masjid, enak di musola, enak di majelis taklim. Karena ngopi di majelis taklim, ngobrol perkara iman. Yang keempat, ada lagi terakhir yang keempat itu waktu yang mustajab yang keempat, yaitu waktu sahur. Yaitu waktu sahur itu ya bentar lagi mulai jam 3 menjelang jam subuh itu waktu untuk kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Insya Allah kalau waktu-waktu itu kita pakai, ada berapa tadi? Ada 4 ya.
Apa semua tadi? Habis adzan sampai qomat. Terus apa lagi? Di antara dua khotbah. Habis maghrib sampai isya, waktu sahur. Ini Pak, dipraktekin, insya Allah doanya akan cepat dikabulkan. Amin. Ya, contohnya saya itu dulu nggak ada, apa ya, nggak mimpi, nggak apa, saya itu bisa ibadah haji. Karena namanya ibadah haji itu kan yang punya duit gitu kan. Nah, tadi kan Ustadz itu kan duitnya dari mana? Wong Ustadz itu singkatannya usaha tidak ada. Ya, Ustadz itu katanya singkatannya usaha tidak ada, nunggu dipanggil. Tadi dikatakan Pak Anwar katanya kalau tadi ada yang malah ganti profesi gara-gara pandemi kan gitu. Tapi alhamdulillah saya selama pandemi ya nggak geser dari Ustadz, tetap lancar-lancar saja. Karena kalau orang itu takut dengan corona, justru saya demen sama corona. Saya demen sama corona. Ustadz gak ada corona, repot. Corona itu apa? Kopi rokok anak. Maksudnya begitu. Corona itu apa? Kopi rokok anak. Nah itu kan demennya Ustadz semua. Ya Anwar gak ada corona, repot. Kopi rokok anak. Nah orang pada takut. Nah, saya mah demen. Saya itu orang yang takut sama demen. Nah ada lagi di negara kita ini ada organisasi takut namanya ISIS. Ya, ISIS kan takut semua tuh orang. Justru kalau Ustadz di Jakarta demen ISIS. ISIS itu apa? Ikut sana, ikut sini. Diundang sana, ke sana, diundang ke sini, ke sini. Alhamdulillah. Ya, ini. Jadi itu harus kita praktekkan. Nih ya, jadi apa tadi? Kita kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad harus rajin baca sholawat. Ini itu aja intinya. Nah sekarang saya tanya, sehari semalam Bapak Ibu sholawatnya kuat berapa kali? Halo, cuma 5 kali. Pelit amat. Waktu sholat doang. Sholawat itu hukumnya apa? Wajib. Karena kita setiap sholat mesti baca sholawat. Artinya orang yang sering baca sholawat mesti sholat. Karena sholat itu ada sholawat. Itu yang wajib. Yang sunnah monggo kita tambahin. Minimal lah, minimal itu sehari ya 100 kali. Minimal. Ya Bu ya. Mulai sekarang nih, nggak usah banyak-banyak lah. 100 saja. Nggak usah. Kalau Pak 100 mah kecil. 1000 juga saya kuat. 5.000 Bu, kuat. 10.000 kuat. Cuma sekali doang. Selamanya nggak pernah baca sholawat lagi. Oh nggak begitu. Ibadah yang baik itu nggak usah sok-sokan, biasa saja, semampunya, tapi istiqomah, continue aja. Maka saya nggak usah tekan banyak-banyak, 100 saja. Mulai sekarang ini habis sholat subuh, sholawat 100 kali. Insya Allah apapun permasalahan kita, apapun kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat baca sholawat. Berapa Bu? 100, tapi tiap hari ya. Jangan kok jari baca 5 hari lupa. Ya sama aja bohong kalau begitu. Ya, sehari baca 5 hari lupa. Jangan. Sehari 100 itu dipertahankan sampai akhir hayat kita. Insya Allah kita akan ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'atil karomah ba'dal istiqomah. Ja'atil karomah, kemuliaan akan datang setelah kita melakukan ibadah zikir dengan istiqomah. Nih sholawatnya tadi itu nggak usah yang panjang-panjang, yang pendek aja nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh 100 kali.
Dicicil boleh nggak Pak? Boleh. Wong ini kiai paling enak, nggak usah kenceng-kencengan. Habis sholat cicil 20 nggak apa-apa. 5 kali sholat kan 100. Pak, kalau sambil jalan boleh nggak? Boleh. Allah ala Muhammad sambil ya, pulang dari masjid, dari musola jamaah itu pulang dari jalan dari rumah sampai dari musola sampai rumah kan cukup dulu 20 kali. Boleh, karena sholawat ini ibadah yang paling enak. Sambil kerja tetap dapat pahala. Sekali sholawat sampean dosanya dikurangi 10. Ya, dengan dibaca kayak apapun nggak apa-apa. Sambil nyapu misalnya, ibu-ibu kok sambil nyapu rumah misalnya, salatullah salamullah ala toha rasulillah, bisa dapat pahala. Enak apa enak? Mana coba ibadah mana yang seenak sholawat? Ya kagak ada. Paling enak sholawat. Ketimbang nyanyi-nyanyi nggak dapat apa-apa. Ibu-ibu ini baru putus cinta, ya kan? Sambil selfie nyapunya. Jangan tinggalkan aku. Nggak dapat pahala begitu tuh, nggak dapat pahala. Mending enak baca sholawat, jelas dapat pahala. Dosanya juga dikurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, dah malam. Tanda cinta yang kedua yaitu setelah kita sering menyebut namanya, tanda cinta yang kedua yaitu rela berkorban. Apa? Rela cinta penuh dengan cinta tanpa pengorbanan namanya cinta gombal. Bapak ketika cinta sama ibu, dulu ketika apel pacaran sama calon istrinya, apapun diberikan. Misalnya mau apel aja ngebel sama calon istrinya, yang saya mau ke rumah, mau dibawain apa? Mau minta bakso, mesti dibeliin. Kenapa? Karena rela berkorban. Begitu juga kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ya harus mau berkorban. Korbannya apa? Acara ini tanpa ada pengorbanan terlaksana gak? Kagak. Pasti ada pengorbanan. Ya. Nah, yang punya duit silahkan ngeluarin duitnya. Apakah harus mengeluarkan duit semua? Yang nggak punya ya harus ambil bagian yang lainnya. Yang punya harta silakan berkorban dengan hartanya. Yang punya ilmu silakan berkorban dengan ilmunya. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, punyanya tenaga, silakan berkorban dengan tenaganya. Ikut gelar-gelar karpet, ikut nyapu, ikut bersih-bersihin tempatnya, semuanya pengorbanan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi terlaksananya acara Maulid Nabi. Ya nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak punya tenaga, udah tua, punyanya apa? Doa. Maka tugasnya orang tua ini adalah berkorban dengan doa. Jangan pernah meremehkan doa Bapak Ibu. Doa ini doa silahul mukminin. Doa ini senjatanya orang mukmin. Kalau sudah kepepet itu doa pasti akan muncul. Kayak kemarin ini pandemi sudah berjalan sudah lama banget di sini. Kalau kita mengandalkan kekuatan lahiriah nggak bakalan selesai. Makanya kemarin saya itu semasa pandemi itu saya ceramahnya itu mesti saya tambahi, usaha itu ya lahir ya Pak, ya batin. Pemerintah menetapkan 3M. Apa 3M itu? Memakai masker, menjaga jarak, berapa? Hah? Cuci tangan. 3M. Saya tambahi 5M. Oh, ngapain 3M? Masih kurang. 5M. Apa M yang keempat? Memperbanyak zikir kepada Allah,
Yang M yang kelima, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diremehkan doa itu. Negara Indonesia merdeka ini memang berkat apa? Berkat doa. Berkat doa. Karena orang rajin doa, rajin sholat, maka Allah beri kemerdekaan di negara Republik Indonesia. Jelas dikatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah, berkat rahmat Allah dan didukung dengan keinginan yang luhur. Itu kan ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kenapa Allah memberikan rahmat? Karena pada waktu itu Indonesia orangnya masih banyak yang sholat. Makanya Allah kasih merdekanya tanggal 17 ini sesuai dengan RT sini. Ada 17 RT ya. Apa 17 itu? Lambangnya rokaat sholat. Sholat artinya doa. Makanya 17 ada di bulan Agustus itu bulan 8. Doa intinya sholat. Sholat intinya doa. Doa dalam sholat ini intinya ada 8. Rabbi firli warham wajbur warfa warzuk wahdi wa'afini wa'fu anni. 8 doa. 8 doa kok diijabah 2 atau 3. Oh, udah luar biasa. 1 aja luar biasa kok. Makanya kalau duduk di antara 2 sujud jangan buru-buru. Ini buru-buru aja. Allahu akbar, Rabbil firli, Allahu akbar lagi. Oh, enggak kebaca semuanya. Padahal itu intinya doa. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu an. Kalau mau dikupas di taklim, bukan di begini, lamaan nanti ya. 19 ini adalah inti Al-Quran. Al-Quran yang ada 30 juz 114 surat ya. Ini dirangkum dalam surat Al-Fatihah yang disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ummul Quran disingkat lagi, dirangkum dalam tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu hurufnya ada 19. Makanya apa-apa kalau pengen berkah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca bis, mau kerja baca bis, mau ngaji baca bis, mau sholat baca bis, mau apa aja supaya diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasul, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ya, kullu amrin, setiap sesuatu, dzibalin yang mengandung kebaikan, la yubda'u yang tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa aktok maka dia terputus dari berkahnya. Ingat, sesuatu yang mengandung kebaik harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang baik-baik loh ya, yang jelek jangan. Ini ngelirik mangga tetangga gede-gede, waduh mangga gede-gede matang-matang lagi, pengen mau ngambil, namanya nyolong kok pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, aman, masuk ke plastik. Plak. Alhamdulillah. Nggak boleh nyolong kok pakai Bismillah. Nggak boleh. Karena nyolong ini jelek. Ya, apalagi berantem, nonjok temennya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Oh, nggak boleh. Allah dibawa berantem. Ya kan? Allahu akbar. Allah dibawa demo. Enggak boleh lah. Enggak tempatnya. Ya tempatnya ya kalau sholat ya cicing wae. Dengan takbir aja. Oh, enggak sah sholatnya malah. Giliran sholat malah enggak bunyi. Giliran enggak sholat malah teriak-teriak Allahu akbar, Allahu akbar. Ini ya harus ditempatkan pada tempatnya. Nih, nah, yang kedua ya harus rela
berkorban, ya. Nah, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya orang yang ahli sedekah lebih baik daripada orang yang suka minta. Saya tanya nih bapak-bapak, milih tangan di atas, milih tangan di bawah? Di atas. Bener gak? Bener gak? Buktinya gampang. Nanti di pasar goyang situ ada yang jualan bakso. Bapak-bapak ini jajan berlima. Habis makan bakso, ini pertanyaan saya. Kira-kira cepet-cepetan bayarin apa nunggu dibayarin? Oh, jawabnya, Bu, kalau habis jajan bareng itu loh, kira-kira cepet-cepetan bayarin apa nunggu dibayarin? Nunggu dibayarin. Dasar miskin loh. Habis senam kemarin ibu-ibu, habis senam di kantor RW, ditraktir sama RW, ya. Ketemu yang nggak senam, diomongin, enak loh tadi senamnya. Kenapa? Ditraktir sama Pak RW. Ditraktir kok bangga? Mestinya yang bangga itu yang bisa traktir, kan gitu. Ini kalau kita milih tangan di atas. Mental kita ini rata-rata masih pengen tangan di bawah, pengennya gratisan semua, adanya baksos setiap hari, bansos setiap hari. Seneng ya? Seneng lah Pak, nggak usah kerja. Itu mental tangan di bawah. Kalau mental tangan di atas, kita mestinya nggak perlu itu. Sekolah ya bayar, rumah sakit ya bayar. Sekarang kan macam-macam. Rumah sakit ada BPJS, pengennya gratis. Tahu nggak BPJS artinya? Bu, BPJS tahu nggak? BPJS itu arti sebenarnya banyak penyakit jarang sembuh. Kenapa? Pelayanannya kurang maksimal loh, nggak bayar. Betul? Enggak kan, terusin, saya nggak mau terusin begitu. Itu saya amati begitu. Sekolah pengen gratis, ada namanya KJP. KJP itu tentunya yang kurang-kurang. Ini kadang kemarin itu saya kan guru, ya, ada wali murid minta tanda tangan, minta di ACC KJP. Saya lihat cincinnya aja penuh, gelangnya aja penuh, ya, minta tanda tangan. Saya omong, Bu, ngajuin KJP. Apa jawabnya? Ih Pak Ustadz, bukan di Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz rewel. Bukan rewel, mengingatkan. Karena bukan haknya, ya saya ingatin. Itu ya. Jadi itu pengorbanan itu penting. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, janganlah jadi orang yang pelit. Apa yang kita bisa sumbangkan. Yang ketiga, terakhir, bukti kita cinta sama Nabi Muhammad yang ketiga adalah mau mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau lagi cinta biasanya nurut. Bapak cinta sama ibu, mesti diperintah ibu model apapun nurut. Ibu cinta sama bapak, diperintah model apapun mesti ibu nurut. Kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad perintah apapun ya kita harus nurut. Jangan kok kita balelo, jangan kita ini nggak nurut sama perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu perintahnya Nabi Muhammad yaitu sholat. Apa Pak? Sholat. Ya, habis maulid ini bapak-bapak, ibu-ibu yang belum sholat harus sholat. Yang sholatnya belum 5 kali digenapin 5 kali. Ada yang sholatnya baru 3 kali. Banyak. Mudah-mudahan tidak di sini. Di sono. Oh, di sono. Ya, sholatnya ya harus 5 kali. Tidak ada alasan apapun. Harus 5. Sanggup ya? Sanggup? Enggak sanggup terserah.
karena sudah saya ingetin. Sholat terserah, nggak sholat terserah, dihajar malaikat, rasakanlah sendiri. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholat ya, pesannya saya nggak bakas yang sholat aja, nggak usah sholat, nggak usah bicara yang lainnya, sholat aja 5 kali digenepin, itu aja programnya tahun ini. Nanti maulid yang ke depan baru kita bahas selainnya. Tahun ini programnya genepin sholat yang belum 5 kali, gitu ya. Bapak ngingetin ibunya, ibunya ngingetin bapaknya apabila sholatnya belum 5 kali. Karena ibadah yang paling penting adalah sholat. Jangan kok dikit-dikit kita ninggalin sholat. Jangan. Ya, nggak usah kita bicara yang aneh-aneh, sholat aja. Karena dengan sholat jelas dikatakan Pak Ki Anwar tadi, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Gitu. Artinya apa? Artinya orang yang ahli sholat harus berusaha menjadi umat yang terbaik, menjadi orang yang benar. Benar bukan berarti ngaku yang paling benar, tetapi benar di sini benar sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar di sini benar menurut agama, juga benar menurut negara. Jangan sampai kita salah pilih, salah pemahaman. Kadang-kadang kita memahami ajaran-ajaran agama seakan-akan menentang aturan-aturan negara. Jangan sampai. Kita ini harus menjadi umat yang terbaik, baik menurut agama, baik menurut negara. Jangan sampai kita ini hanya baik menurut agama melawan aturan negara. Kalau sampai kita melawan aturan negara, apalagi orang empang, habis. Ya, negara kok dilawan. Jangan. Kita harus bijaksana. Ya, karena kita ini diajarin Rasulullah itu orang harus bijaksana, baik menurut agama, baik menurut negara. Karena Rasulullah tadi kan dikatakan ya ahli pemerintah, ya ahli agama. Karena ada sesuatu hal kadang-kadang ini membuat kita bingung. Menurut agama sah, menurut negara tidak sah. Apa contohnya? Kayak nikah siri. Nikah siri itu menurut agama sah apa tidak? Sah. Menurut negara tidak sah. Ini jangan disalahin. Oh, ini negara ngaco ini, larang-larang aturan agama. Oh, nggak boleh begitu. Kita harus cari solusi yang terbaik. Maka dari itu kalau kita paham sholat, kita akan bisa meneladani akhlak Rasulullah. Karena sholat ini terdiri dari apa? Ucapan dan perbuatan dan pernyataan. Rukun sholat ada 3, ada rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li. Rukun kolbi yang berhubungan dengan hati, rukun kauli yang berhubungan dengan lesan, rukun fi'li yang berhubungan dengan perbuatan. Artinya mari kita jaga lesan, jaga hati, jaga lesan, dan jaga perbuatan. Ini yang paling penting ya. Nah, urusan hati hanya 1, yaitu niat. Urusan kauli hanya 5, mulai takbir, baca fatihah, baca sholawat, baca tahiyat, baca salam. Ini 5. Selainnya yang 11 ini rukun fi'li. Artinya apa? Antara ucapan dan perbuatan harus banyak berbuat, harus banyak berikhtiar, harus banyak berusaha, jangan banyak ngomong.
Orang kadang-kadang ngomongnya banyak, kenyataannya kagak ada. Salah. Sholat itu nggak begitu ajarannya. Orang hidup itu nggak usah banyak ngomong, tapi lakukan apa yang sudah direncanakan, laksanakan. Nggak usah macem-macem. Lakukan aja, banyak bergerak, banyak ikhtiar, banyak usaha, sehingga perbuatan kita akan membuahkan hasil yang maksimal. Itu ya Pak ya. Jaga apa tadi? Jaga hati, jaga lisan, jaga perbuatan. Itu yang bisa saya sampaikan kerendah malam ya. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tangannya diangkat. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi walimal kafi alhamdulillah wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sekali lagi, Allahul kafi ya Allah, Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah wa ni'mal kafi alhamdulillah. Li khamsatun udfi biha haral waba ilhadiman al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa Fatimah wa ibnahuma wa Fatimah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji anfadayati ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami liridha'i syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa salli radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan dosa ya Allah, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ini ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan kekurangan ya Allah, kecuali Engkau cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami ini ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan punya hutang yang banyak ya Allah, kecuali Engkau bayarkan semua hutang-hutang kami ini ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan sakit ya Allah, kecuali Engkau sembuhkan semua penyakit-penyakit kami ini ya Allah, baik penyakit lahir maupun penyakit batin ya Allah. Penyakit yang sudah disembuhkan ya Allah, Engkau sembuhkan semuanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan mati ya Allah, kecuali mati yang husnul khatimah, mati yang bisa mengucapkan kalimat-Mu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah jamaah kami ya Allah, bimbinglah orang-orang yang telah aku cintai ya Allah, sebagaimana Engkau membimbing orang-orang yang telah Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, berkailah kami, berkailah rezeki kami, berkailah hidup kami, berkailah keluarga kami, berkailah ilmu kami, berkailah ibadah kami ya Allah. Wabil khusus orang-orang yang hadir pada malam hari ini ya Allah, yang ikut memperingati Maulid Nabi pada malam hari ini ya Allah, yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya ya Allah, Engkau balas dengan balasan yang lebih baik ya Allah, Engkau balas dengan balas yang lebih berkah ya Allah, sebagaimana Engkau memberkahi orang-orang telah Engkau sayangi ya Allah. Hasil maqasidana, hasil maqasidana, hasil maqasidana wa balik muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Santen kuwi banyune klopo cukup semanten atur kawula, ana upat nek dhuwur meja menawi lepat kula nuwun ngapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di Kang Jen YouTube.